Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang salah satu dari nikmat itu kita dapat belajar mata kuliah Fiqh Lugah pada semester kali ini. Selawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan manusia dari gelapnya kezaliman hingga terangnya iman. Sebelumnya, yang kami hormati Dr. Azkia Muharram Al-Bantani, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Fiqh Lugah pada semester ini, dan yang kami banggakan yaitu teman-teman kelas 5A sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8, insya Allah akan mempresentasikan tentang at-tadad dan al-mutaradif atau antonim dan sinonim yang beranggotakan Olaul Khotimah, Elta Dwi Prasepti, dan saya sendiri yaitu Muhammad Jidan Hanif. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, pemaparan materi pertama yaitu akan dibawakan oleh saudari Olaul Khotimah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Materi yang pertama yaitu pengertian al-mutaradif. Dalam bahasa Arab, al-mutaradif disebut dengan sinonim. Maka sinonim dan al-mutaradif merupakan dua kata yang mempunyai satu pengertian. Al-mutaradif secara bahasa dan istilah menurut Dr. Jasim Muhammad Abdul Abud 2007 yaitu al-mutaradifu lugatun wa rukubu ahadu halfi akhorin au alladzi yarkabu hilfa raqib, yang artinya al-mutaradif secara bahasa sesuatu yang mengikuti di belakang atau yang membonceng di belakang pengendara. Slide selanjutnya. Pengertian al-mutaradif yang kedua yaitu al-mutaradifu istilahan huwa makana ma'nahu wahidan wa asmahu kasiran. Al-mutaradif secara istilah adalah sesuatu atau kata yang mempunyai satu makna dan mempunyai bentuk yang banyak. Sedangkan sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno. Onoma yang artinya nama dan sin yang artinya dengan. Maka harfiahnya adalah nama lain untuk benda-benda yang sama. Selanjutnya, macam-macam mutaradif. Yang pertama ada sinonim utuh atau al-mutaradif al-kamil. Kata makhan yang bersinonim dengan kafi, yang keduanya bermakna kafe, dikatakan utuh karena tidak ada perbedaan antara kedua kata itu secara makna. Hanya kafi merupakan bentuk arabisasi dari kafe. Yang kedua ada kuasi sinonim atau shif at-taradif. Kata haula, amun, dan kata sunnatun yang semuanya berarti tahun dikatakan semi karena sulit menemukan perbedaannya. Hanya para ahli saja yang bisa membedakannya secara mendalam. Yang ketiga kedekatan makna atau al-taqarub ad-dilalali. Kata ihtilam, ro'yatun, dan hilmun yang semuanya berhubungan dengan makna atau mimpi. Hanya saja kata hilmun merupakan makna umum, sementara dua kata lainnya bermakna khusus. Kata ru'ya cenderung berarti mimpi indah dan ihtilam mimpi basah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Olaul Khotimah atas pemaparan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Elta Dwi Prasepti. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi macam-macam al-mutaradif. Yang keempat yaitu pengertian. Pengertian dapat diartikan sebagai makna yang timbul sebagai akibat makna yang ada dalam bentuk. Contohnya, qoma virus min firashihi fi sa'ati sabi'ah, yang artinya virus bangun tidur pada jam 7. Mengandung arti sebelum jam 7 virus masih tidur. Kemudian yang kelima, parafrasa atau al-jumal al-mutaradifah.
yaitu pengungkapan dengan kalimat lain yang mempunyai makna sama. Contoh, ishtaraitu min Muhammad kitaban. Saya membeli buku dari Muhammad. Mempunyai makna yang sama dengan ba'a Muhammad kitab. Muhammad menjual buku pada saya. Yang keenam, penerjemahan atau at-tarjamah, yaitu pencarian padanan yang lebih mudah dipahami. Contohnya kata morfem yang diterjemahkan menjadi wahdah sorfiyah. Dan yang terakhir, interpretasi atau at-tafsir, yaitu penjelasan yang memudahkan pemahaman. Contohnya kata ar-riba yang dijelaskan dengan az-zaidu 'anil qadar, yang artinya lebihan dari total hutang. Slide selanjutnya. Kemudian ada penyebab terjadinya sinonim. Sinonim bisa terjadi antara lain sebagai akibat adanya yang pertama, pengaruh kosakata serapan atau dakhil dari bahasa asing. Yang kedua, perbedaan dialek sosial atau infialiyah. Yang ketiga, perbedaan dialek regional atau lahjah iklimiyah. Dan yang terakhir, perbedaan dialek temporal. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penyebab banyaknya al-mutarodif dalam bahasa Arab. Faktor yang pertama, bahasa Arab sangat terbuka dan responsif terhadap beberapa dialek-dialek bahasa Arab di sekitarnya. Dengan demikian, bahasa Arab banyak menyerap kosakata dialek lain yang maknanya juga sama. Faktor yang kedua, beberapa penyusun kamus bahasa Arab tidak melakukan seleksi yang ketat. Oleh karena itu, banyak kosakata bahasa lain, khususnya bahasa rumpun Semit, masuk ke dalam bahasa Arab yang artinya sama. Faktor yang terakhir, beberapa kata yang dianggap bersinonim itu memiliki arti khusus. Namun, karena ditemukan adanya kesamaan, maka disebut bersinonim. Contohnya pada kata jalasa dan qa'ada. Keduanya berarti duduk, padahal jalasa berarti duduk dari berdiri, sedangkan qa'ada berarti duduk dari berbaring. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elta Dwi Prasetyi yang telah memaparkan materinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu Muhammad Jidan Hanif. Kemudian ada at-tadad atau antonim. Pengertian at-tadad. Dalam bahasa Arab, at-tadad disebut dengan antonim. At-tadad cenderung pada hubungan makna yang bertalian dengan perlawanan makna. At-tadad berasal dari bahasa Arab yang diartikan oleh Ahmad Mukhtar Umar sebagai berikut. Al-addadu huwa lafzul musta'malu fi ma'nayaini mutadadaini. Yang artinya lafaz yang digunakan dalam dua makna yang berlawanan. Kemudian menurut Abdul Khair, antonim yaitu hubungan semantik antara dua satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara satu dengan yang lain. Misalnya kata buruk berantonim dengan kata baik. Al-jamil berantonim dengan kata al-qabih, dan at-tawil berlawanan makna dengan al-qasir. Berikutnya ada macam-macam at-tadad. Yang pertama yaitu makna yang seakan-akan dunia terbelah menjadi dua. Contoh dalam bahasa Arab yaitu kata mautun yang artinya kematian yang berlawanan makna dengan kata hayatun yang artinya kehidupan. Selanjutnya yaitu yang kedua perlawanan makna bertingkat. Contoh dalam bahasa Arab yaitu kata mahirun atau pandai, mutawassitun menengah, mubtadaun pemula. Contoh lain adalah kata harun yang artinya panas, sakhinun yang artinya hangat, dan baridun yang artinya dingin. Kemudian yang ketiga yaitu perlawanan makna timbal balik. Seperti kata zaujun yang artinya suami, berlawanan makna timbal balik dengan kata zaujatun yang artinya istri. Atau kata abun yang artinya ayah, berlawanan makna timbal balik dengan kata ibnun yang artinya anak. Kemudian yang keempat yaitu perlawanan makna berhubungan dengan gerak dan arah. Contoh kata fauqo yang artinya atas dengan kata tahta yang artinya bawah. Atau kata yamin yang artinya kanan berlawanan makna dengan kata shimal yang artinya kiri. Kemudian penyebab adanya at-tadad.
dibagi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya perbedaan dialek. Misalnya kata as-sadfatu yang dapat bermakna az-zulumatu yang artinya gelap dan ad-dawu yang artinya terang. Kemudian adanya pinjaman bahasa asing. Misalnya kata jalalun yang bermakna karimun dan hakirun. Yang ketiga ada motivasi sosial. Misalnya sebagai kata yang menunjukkan rasa optimisme, pesimisme, ejekan, atau bahkan juga sebagai tata krama. Faktor berikutnya yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu motivasi relasi makna. Misalnya sebagai kata yang menunjukkan perluasan makna, majas, atau menggeneralisasikan makna aslinya. Kemudian yang kedua yaitu motivasi relasi lafaz. Misalnya perbedaan akar kata ataupun perubahan tempat konsonan akar kata. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor historis. Yang pertama yaitu peninggalan masa lalu. Seperti yang diungkapkan GIS, kontranimi merupakan ungkapan manusia yang berupa pemikiran orang-orang di masa lampau. Yang kedua yaitu keadaan asasi kata. Maksudnya adalah ungkapan yang menjadi kontranimi sejak awal memang sudah begitu adanya. Namun pendapat demikian ditentang oleh Ibnu Sayyid yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan dua makna bertentangan pada satu kata dalam waktu yang bersamaan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 8 Fikih Lughoh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.